Selamat pagi, anak-anak ibu semuanya. Selamat pagi, Selamat pagi, Bu. selamat pagi, Bu. Ya, gimana kabarnya hari ini? Baik, Kabar Bu. baik, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, berhubung hari ini kita pembelajarannya daring, jadi ibu harap kalian tetap semangat dan tetap aktif seperti kita di kelas ya. Oke, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh Rizka. Silakan Rizka. Baik, Bu. Mari ya semua teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa di doa selesai. Oke, terima kasih Rizka. Baik, Ibu akan mengecek dulu kehadiran pada pagi hari ini. Muhammad Irfan Hahda tidak hadir ya, Nak? Ada yang tahu kenapa tidak hadir? Karena dia belum Sakit dia. Sakit, Bu. sakit ya, tapi belum memberikan keterangan ataupun memberitahu Ibu. Lalu ada Hafizna juga tidak hadir ini. Oke, baik. Jadi yang tidak hadir hari ini Hafizna dan Irfan ya. Baik, kita doakan semoga teman-teman kalian bisa lekas sembuh ya dan bisa bergabung kembali di pembelajaran kita. Baik, selanjutnya Ibu akan tanya ke kalian, hari ini kita belajar apa sih? Ada yang bisa jawab? Cerita pendek, Bu. Ya, benar, Fani. Hari ini kita akan belajar tentang cerita pendek. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu mau cek kerapian kalian dahulu. Nah, seperti yang sudah menjadi ketentuan kita, harus memakai baju putih, jilbab warna hitam yang beragama Muslim, dan juga untuk yang beragama non-Muslim, rambutnya diikat dan berpakaian yang rapi. Hmm. Yuk, Pani, kenapa tidak pakai kemeja, nak? Nah, tapi sebaiknya dipakai kemeja ya, seperti ketentuan kita. Dan Baik, Bu. posisi kameranya juga disesuaikan ya, nak. Hmm. Jangan diletakkan saja handphonenya, jangan ke samping, nanti akan mengganggu pembelajaran kita hari ini. Oke, sudah. Selanjutnya, Ibu minta kalian harus bersiap-siap untuk menyiapkan alat tulisnya, pulpen, dan juga buku yang akan menjadi persiapan kita untuk pembelajaran hari ini. Nah, Ibu akan bertanya mengenai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tadi sudah disenggol oleh Fani, sudah disebutkan sedikit oleh Fani bahwa kita akan belajar tentang cerita pendek. Ada di sini yang sudah pernah membuat cerita ataupun sudah pernah mendengar tentang cerita pendek. Ibu yakin sudah pada mendengar nih apa itu cerita pendek. Nah, ada satu mah yang mau memberikan pendapatnya tentang apa itu cerita pendek. Kalau tidak ada, mau Ibu tunjuk saja. Diana, apa itu cerita pendek menurut Diana? Silahkan Diana. Baik, Bu. Menurut saya cerita pendek itu sebuah karangan yang sederhana, Bu. Em, di mana biasanya penulisnya itu bebas berimajinasi, bebas berkarya, menuangkan hasil imajinasinya dalam bentuk tulisan, Bu. Seperti itu menurut saya, Bu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Diana. Jadi menurut Diana itu cerita pendek itu adalah cerita yang bisa dikatakan itu cerita pendek, cerita yang pendek gitu. Orang kalau udah dengar cerita pendek pasti dengar itu cerita pendek yang eh, ditulis berdasarkan karyanya sendiri atau cerita orang lain gitu diceritakan. Kalau menurut Rizka, Rizka setuju nggak dengan pendapatnya Diana? Setuju, Bu. Karena ketika kita dengar cerpen, nah berarti itu kan adalah sebuah karya sastra yang berbentuk cerita pendek, Bu. Benar sekali. Nah, jadi cerita pendek itu uh, tidak hanya digambarkan dengan cerita yang pendek saja, tapi ada juga ciri-ciri, struktur, dan unsur-unsur yang harus kita ketahui dalam menulis cerita pendek. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan kita, jadi Ibu akan menjelaskan metode yang akan kita pakai pada pembelajaran kali ini, yaitu adalah metode diskusi dan juga metode ceramah. Jadi nanti Ibu akan menjelaskan tentang cerita pendek yang akan jadi materi kita pada pagi hari ini. Untuk sumber belajar kita, nah sebelumnya kan sudah Ibu arahkan kalian untuk membeli buku
aturan terbaru ejaan yang disempurnakan sebagai sumber belajar kita. Semua sudah memiliki buku ini kan? Sudah, Bu. Sudah, Sudah, Bu. Bu. Baik. Nanti jangan lupa untuk um, dibaca dan dipelajari. Jadi agar kita lebih mengetahui bagaimana ejaan-ejaan dan juga pedoman dalam menulis. Nah, pedoman dalam pemenggalan kata, kata baku dan tidak baku agar tulisan kalian menjadi lebih baik lagi. Nah, selanjutnya Ibu akan langsung saja menjelaskan pembelajaran kita. Ibu akan share screen. Sebelumnya, sebelum Ibu menjelaskan, Ibu akan menyampaikan tujuan kita mempelajari ini. Tujuan kita mempelajari teks cerita pendek. Nah, tujuannya itu adalah untuk meningkatkan keterampilan menulis kita, seperti yang Ibu katakan tadi. Bahwa di dalam menulis ini tentunya ada peningkatan, adanya harapan untuk meningkatkan apa yang sudah kita miliki. Seperti yang tadinya kamu em, tidak terlalu mahir dalam menulis, dalam merangkai kata, dalam mengekspresikan apa yang kamu sampaikan ke dalam tulisan. Nah, dari seringnya kamu berlatih dalam menulis cerita pendek, kamu akan lebih mudah dan meningkatkan keterampilan menulis kamu dan dalam mengekspresikan karya dalam tulisan. Nah, dan manfaatnya seperti tadi, berhubungan. Jadi manfaat dari tujuan kalian mempelajari ini adalah kalian menjadi lebih kreatif, Ibu yakin. Setelah mempelajari apa itu struktur-strukturnya, kalian akan lebih tulisan kalian akan menjadi lebih baik lagi karena sudah berdasarkan kalian sudah mengetahui apa ciri-ciri dalam menulis teks cerpen, apa strukturnya, bagaimana cara menulis yang baik, bagaimana menentukan resolusi, permasalahan, lalu dan sebagainya. Nah, Ibu harapkan setelah kalian mempelajari ini, kalian dapat lebih baik lagi dalam menulis dan lebih mudah dalam mengekspresikan karya kalian, apa yang kalian mau. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan apa itu cerpen. Nah, tadi sudah disinggung oleh Rizka dan juga Diana bahwa cerpen itu adalah satu karya sastra yang berupa cerita pendek yang umumnya berisi tentang cerita fiksi atau fantasi. Nah, jadi ceritanya itu biasanya bersifat khayalan ataupun dari imajinasi seseorang. Nah, di sini ada menurut para ahli, menurut Sumarjo dan Saini, bahwa pengertian cerpen adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi pada dunia nyata, dan cerita yang bersifat singkat. Untuk strukturnya ada 6, perlu diingat ya, Bu. Dan perlu juga kalian catat bahwa struktur cerpennya itu ada 6. Yang pertama, abstrak, yaitu awalan dari cerita yang merupakan gambaran awal dari apa sih kisah yang mau kita tulis gitu. Lalu ada orientasi, orientasi itu pengenalan tentang latarnya, kita mau ngambil latarnya di mana, waktunya itu siang, pagi, atau malam. Lalu ada kalian bisa menjelaskan tempatnya gitu. Lalu ada komplikasi. Nah, di komplikasi ini menjelaskan tentang struktur atau pemaparan awal dari masalah yang cerpen, cerita yang mau kalian tulis. Lalu ada evaluasi. Nah, evaluasi ini bercerita tentang konfliknya itu tadi. Komplikasi itu kan tadi adalah permasalahan. Di evaluasi, permasalahan itu memuncak hingga kemudian uh, masuk ke dalam resolusi yaitu pemecahan masalah. Di akhir yang perlu diingat ini koda. Koda itu adalah amanat atau pesan yang mau disampaikan dari cerita kita tersebut. Selanjutnya ada tujuan menulis cerpen. Di sini ada 3, tujuan rekreatif, didaktif, dan moralitas. Rekreatif itu mengarah pada menghibur. Tujuan menulis cerpen kalian itu untuk menghibur pembaca, lalu ada didaktik, memberikan pembelajaran. Dalam arti didaktif ini tujuannya kalian harus memberikan sesuatu yang dapat diambil dari cerita kalian. Apakah cerita kalian itu memberikan manfaat atau memberikan amanat untuk kita terus berbuat baik, ataupun mengarahkan kita untuk contoh kalian membuat cerpen tentang seseorang petani gitu. Jadi di dalam cerita kalian itu kalian akan menjelaskan bagaimana seorang petani itu menanam. Jadi di situ ada manfaat yang bisa diambil dari cerita kalian. Lalu moralitas, nah itu cerita yang bertujuan untuk menyampaikan pesan. Tujuan menulis cerpen yang moral, Ibu ada sumber baca. Sumber bacanya itu buku dari buku karya Hamzat Rangkuti. Nah, di sini bukunya banyak menyampaikan tentang pesan-pesan moral yang disampaikan. Nanti boleh kalian tangkap layar judul bukunya atau nanti Ibu bisa kirim ke grup WhatsApp yang nanti akan kalian baca, bisa kalian baca yang bukunya
banyak menyampaikan pesan moral di dalamnya. Selanjutnya ada ciri-ciri cerpen. Nah, ini boleh kalian tangkap layar juga jika nanti tidak sempat untuk kalian catat. Nah, di sini ada ibu jelasan singkat bersifat fiktif, lalu tidak lebih dari 10.000 kata, bersifat sangat singkat, mudah dipahami dan tidak menggunakan bahasa yang rumit. Di sini ada tema unsur-unsur instruksi cerpen, ada tema, alur, setting, tokoh, watak, dan sudut pandang, serta amanat. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik. Nah, di unsur ekstrinsik ini terdapat dari menjelaskan tentang latar belakang dari pengarangnya. Biasanya latar belakang ini kisahnya itu tidak berasal dari pengalaman pribadi, tetapi kadang juga dipakai dari pengalaman pribadi. Lalu ada terdapat latar belakang dari masyarakat, lalu ada tentang biografi, dan juga ada aliran sastra yang mempengaruhi gaya bahasa yang digunakan oleh penulis. Oke, itu saja penjelasan Ibu tentang materi kita. Nah, Ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan. Nah, jika ada yang belum dipahami tentang materi kita pada pagi hari ini, silahkan untuk bertanya. Boleh menggunakan fitur raise hand atau silahkan Diana tanya. Baik, Ibu. Ibu ada menjelaskan tentang struktur cerpen dan di akhir Ibu menjelaskan koda itu pesan. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana sih Bu cara menentukan koda dalam menulis dalam cerita cerpen Bu? Oke, baik. Terima kasih. Bagaimana cara menentukan koda dalam cerita pendek? Nah, koda itu yang seperti sudah Ibu jelaskan bahwa koda itu amanat. Nah, dalam menentukan amanatnya, jadi pertanyaan Diana. Nah, dalam menentukan amanat, tentunya kita harus mengetahui dulu cerita kita ini tentang apa. Di awal cerita, kamu sudah harus merencanakan itu. Apakah cerita saya ini mengarah pada untuk menasihati orang-orang yang tidak suka menolong atau orang-orang yang suka membuli, suka mengejek, seperti itu. Jika kalian dari awal sudah memikirkan, saya ingin menyampaikan hal tersebut, nah, barulah kalian mencoba untuk merangkai kata itu. Merangkai kata yang sedemikian rupa mengarah pada perbuatan yang tidak lagi diulangi ataupun perbuatan yang menasihati kesannya. Seperti itu. Bagaimana cara menulis cerpen yang baik, Bu, supaya orang-orang tertarik untuk membaca cerpen kita? Oke, bagaimana cara menulis cerpen yang baik? Nah, untuk menulis cerpen yang baik, hal pertama yang harus Fani persiapkan adalah tentukan dulu tujuan dari penulisan cerpen Fani. Nah, apakah tujuan Fani itu untuk menghibur, memberikan manfaat, ataupun ingin memberikan pesan moral? Nah, jika Fani itu niatnya itu untuk menghibur, silahkanlah Fani pilih cerpen yang bersifatnya menghibur. Kalian tulis, adakah Fani memasukkan cerita komedi di dalam, ataukah Fani memberikan em, banyak hal-hal yang menarik di dalam. Contohnya, Fani menjelaskan tentang yang sudah tidak biasa, seperti menceritakan tentang jam dinding yang bisa berbicara, lalu memasukkan cerita-cerita lucu di dalamnya. Nah, itu mungkin akan menarik dari cerita pendek yang Fani buat, ya, Ibu. Apakah bisa dipahami, Fani? Terima kasih atas jawabannya, Bu. Saya dapat memahami. Jadi, jika ingin membuat orang tertarik dengan cerpen kita, kita harus menentukan terlebih dahulu apa sebenarnya kita menulis cerpen itu untuk apa, tujuannya apa, ingin menghiburkah atau ingin eh, mempunyai tujuan yang lain, seperti itu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama Fani. Nah, apakah anak ibu ada yang mau menjawab juga pertanyaan dari teman-teman kalian tadi? Ada yang ingin menambahkan atau ibu yang tanya kalian? Sepertinya ibu saja ya yang tanya. Bagaimana cara menentukan resolusi di dalam cerita kita? Cerita pendek itu. Silakan Meli. Bagaimana cara menentukan pemecahan masalah dalam cerita pendek yang kita tulis? Jadi kan resolusi itu dia yang berisi tentang penyelesaian masalah dari konflik itu, Bu. Nah, biasanya di dalam cerpen itu sebelum ada pertama dia kan ada seperti konfliknya apa. Lalu nanti di bagian akhir setelah konflik itu terjadi, biasanya penulis itu membuat apa namanya penyelesaian masalahnya gitu, Bu.
Oke, terima kasih Meli. Jadi resolusi ini biasa ditentukan sebelum kita menulis cerita. Jadi sebelum menulis cerita, kita pasti sudah mengetahui apa yang mau kita ceritakan. Nah, untuk menyelesaikan masalahnya tentunya berdasarkan diri kita sendiri. Bagaimana cara kita mau menentukan tokoh ini? Apakah tokoh ini akan kita buat merasa menyesal, atau tokoh ini kita buat em, ya bertaubat ataupun dan sebagainya. Jadi semua itu kita tentukan di awal, seperti penentuan koda dan juga sebagainya. Oke, selanjutnya Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa cerpen adalah cerita pendek yang tidak lebih dari 10.000 kata, ditulis dengan cerita berdasarkan baik itu berdasarkan pengalaman pribadi dan juga bersifat fiksi atau imajinasi. Struktur dari cerpen itu ada 6, ya. Tadi ada abstrak, tadi ada orientasi, lalu ada komplikasi, lalu ada evaluasi, resolusi, dan juga koda. Dan juga ciri-cirinya tadi sudah Ibu sebutkan juga. Nanti Ibu akan kirimkan PowerPoint agar menjadi bisa kalian catat di buku kalian. Baik, terima kasih semua Ananda. Kita lanjutkan sekarang. Silakan untuk membuka link yang sudah Ibu berikan untuk kuis. Oke, selamat untuk Elizabeth yang sudah menjadi peringkat 1 dalam menjawab kuis pada pembelajaran ini. Baik, terima kasih yang sudah Ananda-Ananda semua yang sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Oh iya, jangan lupa untuk mengisi asesmen ya yang sudah Ibu kirimkan. Jadi kalian itu di sana ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab tentang bagaimana pembelajaran hari ini, materi yang Ibu sampaikan, dan bagaimana perasaan kalian pada proses pembelajaran hari ini. Baik, itu saja yang Ibu sampaikan. Terima kasih untuk Ananda semua. Jangan lupa untuk membaca buku dan selalu berbuat baik. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang sudah Ibu berikan. Di pertemuan selanjutnya, kita akan lanjutkan pembelajaran kita mengenai materi ini yang tentunya akan melibatkan diskusi kalian, dan doakan semoga di pembelajaran selanjutnya kita bisa bertemu langsung ya. Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.